Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maria Zahra. NIM saya 442230110142. Saya dari jurusan Public Relations ingin mempresentasikan tentang fenomena bahasa gaul di Indonesia. Fenomena bahasa gaul di Indonesia sudah marak terjadi, terutama di kalangan remaja seperti saya saat ini. Tapi saya rasa bahasa gaul di Indonesia tidak baru saja ditemukan. Saya rasa bahasa gaul di Indonesia sudah ditemukan dari sejak para orang tua kita masih remaja atau dari sebelumnya. Jadi di sini saya membuat PowerPoint dan sudah mempoin-poinkan apa saja yang penting dari fenomena bahasa gaul di Indonesia. Yang pertama, saya akan menyebutkan tentang latar belakang bahasa. Di sini saya akan memberitahukan kalian tentang apa sih latar belakang bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang digunakan untuk menyatukan sebuah bangsa. Sebagai alat komunikasi, bahasa menjadi kebutuhan utama setiap individu dalam menyampaikan maksud dan pikirannya. Terdapat 3 jenis bahasa yang dapat digunakan dalam berinteraksi, yaitu bahasa verbal, bahasa nonverbal, dan bahasa isyarat. Bentuk bahasa verbal adalah berupa kata-kata yang diucapkan secara nyata, seperti makan, sedih, membaca, dan sebagainya. Yang setiap kata itu memiliki maknanya masing-masing atau juga bisa kontekstual. Lalu yang kedua ada bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal adalah bahasa yang digunakan berupa kata-kata yang tidak diucapkan, seperti hanya dengan mimik wajah atau dengan gestur tubuh. Contohnya, mata melotot dapat bermakna marah atau mungkin kaget terhadap sesuatu. Atau yang kedua, gerakan lambaian tangan dapat bermakna perpisahan dan sebagainya. Sedangkan bahasa isyarat adalah bahasa komunikasi yang digunakan oleh tunarungu, misalnya dengan gerakan tangan tertentu yang memiliki suatu makna. Lalu saya akan menjelaskan tentang bahasa pergaulan di Indonesia. Terlepas dari 3 jenis bahasa di atas, bahasa di Indonesia berkembang mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya adalah kehadiran bahasa gaul seperti yang terlihat di kalangan remaja saat ini. Mereka seolah-olah berlomba-lomba untuk menggunakan bahasa gaul yang notabene malah menomorduakan bahasa Indonesia. Biasanya kalangan remaja seperti saya ini menggunakan bahasa gaul merupakan suatu hal yang normal bagi kita, malah biasanya sebagian dari kita merasa jika menggunakan bahasa gaul bisa terlihat lebih keren. Bahasa gaul adalah bahasa khas remaja yang katanya diubah-ubah sedemikian rupa, bisa disingkat-singkat atau dibalik-balikan, sehingga hanya bisa dimengerti di antara para remaja saja. Bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Lalu saya akan memberitahukan tentang pengaruh apa saja yang terjadi terhadap bahasa gaul di Indonesia. Masyarakat sudah banyak sekali yang memakai bahasa gaul, dan parahnya lagi, generasi muda Indonesia juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul ini. Bahkan generasi muda inilah yang banyak memakai bahasa gaul daripada pemakaian bahasa Indonesia. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Lalu, pengaruh yang pertama ada eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul aktivitas bahasa. Lalu yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Lalu di sini ada dampak positif dan negatifnya. Saya akan memberitahukan apa saja dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif dengan digunakannya bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini
Tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bangsa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan juga komunika yang tepat. Lalu, dampak negatifnya adalah penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah dan di tempat kerja pun kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Lalu di sini ada ciri-ciri dan contoh dari bahasa gaul yang ada di Indonesia. Ini hanya beberapa contohnya. Ciri-cirinya ragam. Ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khas khusus, yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih baik. Lalu, beberapa contohnya itu ada 10 yang saya gunakan. Yang pertama ada kerkel. Kerkel yaitu singkatan dari kerja kelompok. Yang kedua ada TBL. TBL itu singkatan dari takut banget loh. Yang ketiga ada ngap. Ngap itu adalah kebalikan dari bang. Lalu yang keempat ada gaje. Gaje itu nggak jelas. Lalu yang kelima ada nolep. Nolep itu untuk orang-orang yang suka menyendiri atau dia banyak yang tidak tahu atau banyak hal yang tidak dia tahu. Lalu yang keenam ada spill. Spill itu biasanya kita gunakan jika teman kita atau kerabat kita menggunakan barang-barang bagus, kita akan meminta dia untuk men-spill atau menunjukkan di mana dan berapa harga mereka belinya. Lalu yang ketujuh ada mantul. Mantul yaitu mantap betul. Yang kedelapan ada YTTA. YTTA yaitu yang tahu-tahu aja. Yang kesembilan ada GG. GG itu good game. Lalu yang ke-10 yang terakhir adalah Ciji. Ciji itu adalah diam-diam. Ya, Ciji itu adalah buka diam-diam. Lalu kesimpulan apa saja sih yang sudah saya pikirkan setelah membuat PowerPoint ini? Kesimpulannya adalah dari penulisan karya ilmiah yang sudah saya tunjukkan kepada kalian tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa banyaknya satu masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul. Singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik, membuat remaja semakin sering menirukan di kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Jadi, segitu saja PowerPoint yang sudah saya buat. Menurut saya sendiri, bahasa gaul bukanlah dampak yang sangat buruk bagi negara, karena bahasa gaul tidak saja ditemukan di Indonesia. Bahasa gaul sudah ditemukan di seluruh negara. Jadi, saya rasa memang tidak ada salahnya untuk kita lebih kreatif dan mengikuti perubahan zaman dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Tapi, kita juga tidak boleh melupakan tentang bahasa Indonesia agar kita lebih mencintai bahasa kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.